Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tanpa narkoba. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gak kerasa kita sudah memasuki minggu pertama bulan puasa alias bulan Ramadan 1446 Hijriah yang jatuh di tahun ini, tahun 2025. Dan untuk mengisi kegiatan kita di bulan Ramadan, BNK Kota Mataram mengadakan podcast Ramadan yang insya Allah akan ada beberapa seri tentunya dengan tema dan juga narasumber yang menarik. Nah, untuk podcast kita hari ini, izinkan saya, penjual narkoba ahli muda, Nuni Widya Astuti sebagai host, akan memperkenalkan narasumber di sebelah saya, Bapak Subandriadi alias Bapak Bebens, ya. Iya. Dan sebelum kita membicarakan tema kita hari ini, izinkan saya untuk membuka dengan pantun, ya. Untuk yang di belakang kamera, tolong kata yang cakep ya, teriak keras-keras ya. Ya. Ada Bapak Beben, Katim P2M. Cakep. Aduh, kurang keras, cakep gitu loh. Cakep. Oke, gemar menabung dan jalan-jalan. Cakep. Narkotika bukan buat macem-macem, cuma Cakep. buat tek dan kesehatan. Ya. Satu lagi. Bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Cakep. Saatnya kita perbanyak sedekah. Cakep. Ayo semua kita mencegah Cakep. bahaya narkoba, jangan sampai mewabah. Baik, bicara tentang masalah narkoba, kita hari ini apakah ada tips-tips tentang puasa? Ada ya Pak Beni? Iya. Tema kita hari ini adalah tips sehat puasa Ramadan, tentunya sehatnya tanpa narkoba. Ya. Ada apa aja nih? Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat apa ya? Sobat menyala. Sobat menyala. Oh iya. Lain kita di Kota Mataram menyala. Sobat menyala. Iya. Menyala itu apa sih? Oh, belum ada tulisannya ya? Oke, iya. Melangkah nyata lawan narkoba. Luar biasa. Iya. Sobat menyala, BNN Kota Mataram. Alhamdulillah. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak ini, minggu pertama Bulan Ramadan. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu, Amin. diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa sampai dengan tanggal 30 terakhir kita puasa ya. Insya Allah. 30 alhamdulillah. Ya. Semoga kita mendapatkan kemenangan di akhir tanggal 31 kita sudah takbiran. Takbiran. Alhamdulillah. Tapi sebelum itu kita mesti ngapain nih, Pak? Sebelum itu. Oh, oke. Hari ini temanya tips puasa Ramadan bebas narkoba. Oh, ya. Tapi kita pasti harus tahu dulu narkoba itu apa sih? Apa itu? Narkoba itu singkatan dari narkotika. 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 Terus Pokoknya psikotropika. Psikotropika. Banyak bahan adiktif. Terus yang tiga singkatan ini, narkobanya ini boleh digunakan atau tidak ya Mbak Widi? Boleh. Boleh. Ya, yang pasti memang benar boleh digunakan. Yang tidak bolehnya apa? Penyalahgunaan. Iya. Boleh digunakan yang seperti narkotika, psikotropika ini kan boleh digunakan untuk kebutuhan ilmu pengetahuan, penelitian, medis. Nah, yang paling sering digunakan adalah untuk medis yang saat ini dokter bisa meresepkan obat-obat golongan narkotika maupun psikotropika. Betul. Nah, yang sering digunakan tanpa resep dokter pun, narkobanya ada itu. Iya. Di bahannya tadi itu ya, Iya. bahan adiktif lainnya. Saya yakin sobat menyala dimanapun berada pasti sudah pernah menggunakan bahan adiktif lainnya ini. Ya, salah satu diantaranya itu kafein, nikotin. Iya. Kafein itu ada di kopi. Betul. Siapa Apalagi orang saat yang ini belum ya. pernah minum kopi? Ya, Terus apa lagi? saat ini kopi kopi udah banyak banget. Nah, terus kedua apa tadi? Nikotin. Nikotin itu ada di rokok. Nah, ini yang pesan ini buat para remaja yang belum sampai usia dewasa, sebisa mungkin menghindari rokok. Ya. Terus ketiga apa lagi? Alkohol, termasuk bahan adiktif juga kan. Iya. Nah, rokok dan alkohol ini identik dengan
pintu masuknya narkoba, masih bisa dibilang itu. Kenapa? Karena remaja ini berawalnya diantaranya ada berawal dari rokok dan alkohol, konsumsi rokok dan alkohol. Ini yang perlu kita benar-benar harus diwaspadai, dijaga oleh anak-anak remaja zaman sekarang. Itu Mbak Widi. Terus untuk tipsnya? Ya. Tips yang pertama. Ya, tips puasa di bulan Ramadan bebas narkoba ini yang pertama itu ya namanya puasa ya. Kita harus benar-benar menjaga kesehatan kita. Bagaimana sih biar kita bisa kuat puasa dari pagi sampai malam? Ya, salah satunya yaitu pertama jaga pola makan yang seimbang. Pola makan yang seimbang. Jaga pola makan yang seimbang itu mulai dari sahur ya. Pertama kita kan sebelum puasa sahur dulu. Betul, sahur sebelum subuh. Sahur sebelum subuh. Terus berbuka puasa, nantinya sahur dan berbuka puasa ini pilihlah makanan-makanan yang bergizi. Makanan-makanan yang tidak mengganggu nanti pada saat kita berpuasa. Mungkin makanan yang rendah kolesterol contohnya. Kalau yang untuk dia juga rendah karbohidrat. Rendah karbohidrat juga. Dan kalau berbuka puasa kan seperti yang kita dianjurkan itu puasanya malah dengan yang manis-manis. Contohnya. Tapi jangan kemanisan gitu, karena bagi yang menderita diabetes, itu untuk mengurangi gula. Mungkin konsumsi makanan yang rendah gula atau non gula bisa juga itu. Kenapa? Karena kaitannya dengan pecandu atau kaitannya dengan narkoba adalah narkoba itu merusak sistem pencernaan dan organ vital kita. Ya, tubuh jadi makin melemah saat puasa. Oh gitu. Ya, ini mengingatkan kepada teman-teman yang mungkin sudah masuk di dunia candu. Ya. Momen yang tepat di bulan puasa inilah kita merehabilitasi diri sendiri. Ya. Mungkin yang tadinya takut untuk melakukan rehabilitasi ke kantor BNN Kota Mataram untuk melapor diri. Nah, momen puasa ini untuk menjaga diri agar tidak pakai lagi, karena kita udah tahu tuh bahwa narkoba itu merusak sistem pencernaan dan organ vital ya dalam tubuh kita, dan juga semakin lemah saat berpuasa ya, tubuh semakin lemah saat puasa. Oh gitu. Jadi kita harus jaga pola makan dari sahur sampai dengan buka dengan gizi yang seimbang ya, dan harus diperhatikan juga tidak harus mahal. Tidak harus mahal. Benar kan? Benar. Daun kelor yang banyak di Lombok itu sebenarnya superfood yang harganya mahal. Padahal di Lombok banyak sekali daun kelor. Jadi sehat itu tidak harus mahal. Ya, kalau infonya itu daun kelor itu sudah diekspor. Iya, termasuk superfood. Luar biasa. Tips yang pertama itu? Tips yang kedua? Tips yang kedua itu memperbanyak air putih. Air putih. Ya, seberapa banyak? Karena kita tahu pada saat kita puasa cairan tubuh kita pasti berkurang. Karena kita tidak minum seharian. Terus dibutuhkan mungkin yang pertama buka puasa seperti tadi selain dengan yang manis-manis. Mungkin diawali dengan air putih. Kayak sunnah Rasul. Sunnah Rasul, air putih dulu, baru dengan yang manisnya dengan yang formal. Bisa. Setelah itu baru konsumsi makanan dan minuman mungkin yang manis yang lainnya boleh. Tapi diawali dengan air putih. Karena banyak orang yang sudah mengidap penyakit, ada beberapa orang katanya dianjurkan terapi air putih. Gitu. Iya, ini yang udah sakit aja dianjurkan terapi air putih. Kenapa nggak kita yang sebelum sakit ini konsumsi air putih minimal 2 liter. 2 liter sehari, setara dengan berapa gelas? 12 gelas kalau tidak salah.
Kok banyak ya? Kalau tulisnya mungkin kalau saya gitu-gitu ya, jangan 12 gelas gitu. Jadi sesuai dengan takarannya 12 gelas atau 2 liter air putih. 2 liter air. Mungkin jangan ya langsung 2 liter sih, ya bertahap gitu. Bertahap pada saat seperti itu ya jangan terlalu banyak konsumsi air juga, mungkin dari buka puasa sampai dengan ambil tadarusan, Iya. terus nanti juga Habis tarawih. terus nanti setelah pas mau sahur, sahur jalan imsak. Itu yang paling penting karena apa? Berkaitan dengan narkoba ini, narkoba bisa menyebabkan kita dehidrasi. Dehidrasi Iya. itu adalah Kekurangan cairan tubuh. Nah, itu Mbak Widi. Oke. Kalau kekurangan cairan tubuh itu yang bisa terlihat secara nyata adalah kulitnya semakin kusam. Gitu. Padahal nggak mau kan kulitnya jadi kusam, pasti maunya ketika lebaran kita tuh glowing, gitu ya. Gitu. Jadi tips kedua adalah perbanyak air putih. Dan kalau nggak salah pernah waktu itu dokter menyarankan itu disesuaikan dengan berat badan juga. Gitu. Jadi berat badan dikalikan 30 mili. Banyak ya. Iya, kayak gitu. Untuk terapi pun ada yang bisa mencapai 3 liter. Itu ada. Tapi biasanya kalau kayak gitu biasanya bukan terapi ginjal ya. Kalau ginjal sudah dibatasi untuk airnya supaya tidak bekerja secara lebih keras saja kayak gitu. Yang ketiga. Ya. Yang ketiga itu istirahat yang cukup. Tidur banyak berarti. Yang paling penting seperti yang dianjurkan katanya tidurnya orang puasa itu ibadah. Kenapa seperti itu? Agar kita tidak banyak beraktivitas atau melakukan hal-hal yang negatif. Karena pada saat kita puasa ini sensitif banget ya. Bukan puasa hawa nafsu untuk makan aja, tapi hawa nafsu diri kita, terus puasa mata, puasa telinga, maksudnya melihat yang mungkin tidak boleh kita lihat, mendengar yang tidak boleh kita dengar, mungkin ada gosip orang, kita ikut jadi bergosip, gibah. Nah, itu makanya kita dianjurkan istirahat yang cukup, karena berpuasa itu juga menguras energi juga kan. Iya betul. Karena biasanya kita ada pasokan kalori dengan makanan minum, kita tidak boleh melakukan itu, badan lagi lemas gitu. Makanya kenapa tidur itu jadi ibadahnya, tapi bukan berarti selama kita puasa ya udahlah dari sahur sampai buka kita tidur. Nggak gitu juga. Jadi tetap harus beraktivitas ya. Kemudian yang keempat. Iya. Oh tadi kenapa harus istirahat yang cukup? Karena kaitannya dengan narkoba ini. Narkoba itu mengganggu pola tidur kita. Oh gitu. Ya, mungkin teman-teman yang sudah masuk di dunia candu bagaimana rasanya tidak tidur dari malam sampai pagi, mengganggu pola tidur. Kenapa pola tidur terganggu? Mungkin di situ ada suges mungkin yang terlalu tinggi. Terus ada mungkin gangguan psikotiknya juga yang membuat dia nggak bisa tidur, gangguan tidur tersebut. Nah ini berkaitan berat di bulan puasa ini, makanya kenapa kita harus istirahat yang cukup. Ya itu kembali lagi tadi, ini saat momen yang tepat untuk kita merehab diri kita sendiri. Bukan untuk teman-teman yang pecandu aja, tapi diri kita juga. Kan semua kita pada masa puasa ini kita mendetoks tubuh kita dari radikal-radikal bebas di luar sana. Ini termasuk zat yang tidak pernah masuk dalam tubuh kita seperti narkoba tadi ya. Seperti teman-teman yang sudah konsumsi narkoba juga sebelumnya, saatnya untuk detoks tubuh pada saat bulan puasa. Jangan pernah coba-coba. Ya, kalau di toko itu udah ada tulisannya tuh, mencoba berarti membeli. Narkoba juga begitu tuh. Karena siapa yang mencoba otomatis nanti akan membeli. Betul. Nah, dan mungkin yang paling penting sobat menyala ketahui bahwa candu narkoba itu tidak ada kata sembuh seumur hidup. Yang ada adalah pulih. Bedanya adalah sehat dan pulih apa? Kalau sehat itu benar-benar kita bebas dari penyakit itu. Tapi kalau pulih bisa kita
relapse, namanya relapse atau kembali pakai. Kembali pakai. Contohnya seperti penyakit diabetes. Ya. Penyakit Itu nggak bisa diabetes sembuh ini kan? nggak bisa sembuh, belum ada obatnya kan? Bagaimana caranya penyakit diabetes ini mempertahankan agar insulinnya tidak naik? Oh, iya. Mungkin mengatur pola makannya, kurangi gula. Iya. Nah, itu sama juga teman-teman pecandu juga seperti itu, seumur itu bagaimana caranya agar tidak relapse, ya, memanage hidupnya, agar besok saya tidak pakai, besok saya tidak pakai, agar bisa clean sampai seumur hidup kita bisa clean. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Karena tidak ada kata sembuh karena narkoba ini menyerang sistem saraf pusat kita ya. Jadi semua saraf di otak kita ini sudah terganggu oleh zat tersebut. Oleh karena itu, ini momen kembali lagi saya sampaikan, momen penting di bulan puasa ini untuk mendetoks diri agar kita, untuk teman-teman yang belum masuk di dunia candu, terus untuk teman-teman yang masuk di dunia candu juga, detoks sendiri agar kita tidak relapse atau pakai lagi. Ya, contoh kecil aja, kecanduan atau adiksi rokok. Iya. Kita lihat ada beberapa di antara bapak-bapak atau teman-teman yang pernah merokok, coba berhenti merokok. Setahun mungkin bisa dia clean dan merokok, terus kembali merokok. Karena apa? Karena lingkungannya yang menyebabkan dia kembali merokok, yang tidak tahan karena ada bau asap rokok. Nah, sama juga dengan teman bercandu, mungkin sugesnya yang muncul, melihat teman pakai, suges muncul, melihat tempat pakai, suges muncul, melihat barang yang biasa dia gunakan pada saat dia pakai, suges muncul. Nah, ini yang kita manage setiap hari, bagaimana caranya saya tidak relapse. Berarti kita harus menjauhi mungkin trigger-triggernya apa aja kita yang kita jauhi. Banyak berarti ya triggernya. Banyak. Bahkan lingkungan, jalan biasa dia pakai, kemudian pertemanan, dan rehabilitasi itu berarti proses perjuangan seumur hidup. Jadi siapa yang sudah menggunakan narkoba berarti dia harus berjuang seumur hidupnya supaya dia tidak kembali menggunakan. Ada jangan sampai pakai ya. Jangan sampai. Susah, beneran susah. Tapi bisa pulih nggak? Pasti bisa. Bisa. Siapa yang bisa mengatakan itu pulih dan tidaknya? Diri kita sendiri. Ya, harus berjuang dari diri kita sendiri. Harus ada kemauan kuat dari diri untuk berhenti pakai, untuk pulih. Pasti bisa. Semua orang bisa untuk pulih. Jangan pesimis bahwa saat ini memang mungkin berat pada saat pakai, saya ini kayaknya tidak bisa pulih gitu, karena ada faktor-faktor yang membuat mereka itu harus pakai setiap hari. Tapi yakinkan diri bahwa pulih itu bisa. Siapa yang bisa membantu? Kami. Iya, lingkungan, support sistemnya. Support sistemnya juga, dan kami di BNN juga akan membantu bagaimana teman-teman agar bisa pulih dari ketergantungan. Kami mendampingi teman-teman semuanya, jangan takut ke BNN dimanapun di Indonesia. Kalau di Kota Mataram, BNN Kota Mataram, dan BNN Provinsi juga ada di Kota Mataram. Jangan takut bahwa rehabilitasi itu gratis ya. Gratis. Ya, rehabilitasi gratis dan tidak dipidana. Kita sambut dengan tangan terbuka bagi siapapun yang ingin dilakukan rehabilitasi, gitu ya. Kemudian masuk ke tips kelima. Iya, tips yang terakhir. Ada 5 tips ya. Oh iya. Tips kelima ini memperkuat ibadah dan memperbanyak aktivitas. Nah, ini yang paling penting. Kembali lagi di bulan puasa ini, bulan penuh ampunan, bulan penuh berkah. Perbanyaklah ibadah yang tadinya mungkin kita sholatnya bolong-bolong, mungkin isi sholatnya 5 waktu. Terus yang tadinya yang tidak bolong-bolong tapi sholatnya sendiri, mungkin ayo kita berjamaah, meskipun tidak bisa ke mushola atau ke masjid, berjamaahnya di rumah juga bisa. Karena mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang kuasa,
itu sangat membantu kita untuk kembali ke jalan yang benar, untuk kembali memperkuat diri, untuk jauh dari kata kecanduan narkoba atau peredaran narkoba ini, atau mau pulih dengan cepat, ya itu dekatkan diri sama Tuhan. Iya. Ya. Terus memperbanyak apa tadi? Aktivitas positif. Apa itu aktivitas positif? Aktivitas positif mungkin untuk kita yang biasa mager ini terutama ya. Sekarang malas gerak. Aktivitas positif banyak. Contohnya mungkin olahraga yang sekarang lagi ini olahraga yang lagi running. Kalau saya sih lari. Ya ada running PRL. Saya jalan dulu aja. Tapi nggak mesti harus running juga kalau untuk teman-teman sobat menyala yang masih running itu, karena harus dibiasakan dulu. Mungkin dari jalan kaki seperti tadi Pak Budi sampaikan, jalan kaki dulu minimal berapa langkah ya? 10.000 langkah. 10.000 langkah. Itu adalah sarannya per harinya, tapi kenyataannya saya bersyukur. Dari 10.000 langkahnya kan nanti bisa meningkat menjadi mungkin lari kecil sampai dengan mungkin bisa jadi pelari profesional maraton. Sampai berapa K? 8K, 5K, 8K, 10. Dari yang kecil-kecil mungkin 1 kilo, 2 kilo sampai dengan 5 kilo, 10 kilo, akan bertahap. Nanti akan menjadi habit untuk hidup sehat tanpa narkoba. Jadi salah satunya adalah dengan berolahraga ya. Olahraga ini disesuaikan dengan kemampuan gitu, tidak harus menggunakan biaya. Tapi sekarang ya, kalau misalnya kuliah itu tuh di Udayana ya, itu ada yang jalan, ada yang lari, itu adalah olahraga yang tanpa biaya, tetapi hanya butuh niat. Nah, paling penting niat, kembali ke diri sendiri ya, kemauan yang kuat harus kita bangun. Iya, jalan kaki memang ada salah satu dokter di Indonesia yang mereka menggagas menginisiasi, dan ternyata banyak followernya, itu dia menginisiasi yaitu 30 menit jalan per harinya gitu. Nah, berbicara pada saat bulan Ramadan, pertanyaanku adalah apakah tetap ada peredaran narkoba? Apakah bandar itu juga mengikut puasa? Apakah tetap ada aja? Apa sama aja? Gimana? Seperti yang kita ketahui saat ini, peredaran narkoba di Indonesia ya, terutama khususnya di Kota Mataram ini masih keberadaannya masih ada peredarannya meskipun di bulan puasa. Gitu. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena informasi dari teman-teman pecandu di bulan puasa ini, alibi mereka atau anggapan mereka menggunakan narkoba itu bisa menahan lapar. Oh gitu? Ya, dan itu informasi yang mereka dapat dari artikel yang beredar bahwa di negara Nigeria kalau tidak salah itu narkoba digunakan untuk berpuasa, wow, untuk menahan lapar. Oh gitu? Ya, menahan lapar. Nah itu yang menjadi acuan mereka teman-teman pecandu ini untuk menggunakan narkoba di bulan puasa. Tapi selain itu sih karena faktor adiksinya mereka juga, yang mereka tidak tahan untuk tidak pakai karena putus zat itu rasanya tidak enak. Ya seperti tadi contoh kecil, rokok aja, orang putus merokok aja sudah gelisah mereka. Nah, kalau teman-teman pecandu, putus zat itu bukan gelisah doang yang mereka rasakan, tapi sakit nyeri di tubuh mereka juga. Ada beberapa teman-teman pecandu mengatakan pada saat mereka masa detox itu tubuhnya mereka tuh merasa tulang-tulangnya kayak mau remuk yang mereka rasakan. Itu fisik yang mereka rasakan. Selain mungkin gejala gangguan psikotik yang lainnya yang mereka hadapi, mereka rasakan seperti suges dan lainnya, tapi fisiknya mereka juga seperti orang mengidap penyakit demam dan lainnya. Gitu.
Jadi kalaupun misalnya bulan puasa itu kan biasanya tuh ada penutupan klub-klub gitu kan, itu ternyata peredaran tidak harus di klub-klub ya. Benar. Berarti peredaran itu kalau di kecamatan paling baik di mana? Nah, ini kita sebut wilayahnya ya. Lu jangan wilayahnya. Oh boleh nggak apa-apa. Lu nggak tahu kan tingkat ya. Lu nggak tahu boleh apa enggak ya. Tapi ya mungkin apa namanya? Tapi yang seperti kita ketahui memang di Kota Mataram ini ada beberapa wilayah yang memang rawan narkoba. Oh gitu. Seperti pemetaan yang sudah Mhm. lakukan Iya. di Kota Mataram ada dua wilayah Dua wilayah. yang rawan peredaran narkoba di situ, rawan pakai juga, rawan peredarannya ada dua wilayah di Kota Mataram. Meskipun dua wilayah dari 6 kecamatan di Kota Mataram ini 50 kelurahannya, di antaranya ada dua wilayah yang masih dikategorikan rawan peredaran dan rawan pakai itu. Ya meskipun di dua wilayah ini jangan dianggap hanya di dua wilayahnya saja, tapi Kota Mataram ini kan wilayahnya tidak luas, kotanya tidak luas, bisa saja di dua wilayah ini menyebar ke mana-mana, ke 6 kecamatan tadi. Jadi ya sekota Mataram juga bisa terkontaminasi juga. Tapi di Kota Mataram ini, kalau nggak salah dari data yang keluar ya dari BNN dan intelijen itu tidak ada wilayah Kota Mataram yang hijau. Iya, tidak ada. Berarti sobat penyala di Kota Mataram itu selalu ada yang namanya kasus narkoba, entah itu ditemukan penyalahgunanya, entah itu ditemukan pengedarnya, entah itu ditemukan badannya, tetapi intinya tidak ada wilayah hijau di Kota Mataram. Oh, berarti ini bukan cuman ibarat kata nggak mungkin lah di wilayah saya nggak mungkin ada narkoba, itu menurut Anda. Tetapi kenyataannya dari mapping yang sudah kita lakukan itu ternyata tidak ada zona hijau atau zona aman di wilayah Kota Mataram, gitu. Ya. Terus kemudian apalagi kalau misalnya kita sudah tips puasa sehat untuk Ramadan ini? Ya, oke. Sobatnya lagi intinya dari tips yang kelima ini sangat berkaitan erat dengan pola hidup sehat. Meskipun bukan di bulan Ramadan, tapi momen kita memulai untuk teman-teman yang mungkin masih berat untuk hidup sehat ya di momen di bulan puasa ini. Baik teman-teman yang jangan sampai ya masuk ke dunia pecandu narkoba, maupun teman-teman yang sudah masuk di dunia pecandu narkoba yang momen bulan Ramadan ini kita jadikan bulan untuk bersih-bersih diri ya dari peredaran narkoba tersebut. Intinya sebenarnya ini pesan juga terakhir mungkin ya. Pesan mungkin kami dari BNN Kota Mataram kepada seluruh keluarga di Kota Mataram, seluruh keluarga di Kota Mataram. Intinya adalah untuk tips terakhir ini ya, untuk kita terhindar dari peredaran narkoba. Kuatkan ketahanan diri keluarga kita. Dengan keluarga kita yang paling kuat, bagaimana pola asuh yang baik dan benar, bagaimana menjadi orang tua yang baik dan benar terhadap anak kita. Karena di antara teman-teman kita yang sudah masuk di dunia pecandu anak remaja ini, kasus yang kami tangani rehabilitasi di Kota Mataram diantaranya adalah kasus keluarga. Mungkin pola asuh, mungkin merasa kita sebagai orang tua pola asuh yang kita sudah benar, tapi yang perlu kita ketahui adalah teman-teman remaja ini sebenarnya pengen didengar keluh kesahnya atau curhatannya mereka perlu didengar. Jangan sampai mereka curhat ke teman-temannya yang tidak bisa memberikan solusi yang baik dan tepat. Mungkin makanya kita sebagai orang tua, keluarga keluarga kita di sekitar kita saling mengingatkan untuk aware ya terhadap pergaulan remaja saat ini.
Jadi bisa juga momen yang puasa ini kita jadikan mempererat keluarga. Iya benar. Sahur pasti kan dibangun Bareng sama ya, orang tua ya kan? bersama. Ya buka, Buka. kita bersama. Tapi biasanya kalau anak muda ada tuh yang namanya Bukber. buka bersama, boleh lah Tapi sesekali itu bisa gitu. dijadikan bukber keluarga juga. Iya gitu. Terus nanti ada sholat tarawih gitu kan bareng keluarga. Semoga dengan adanya bulan Ramadan ini terbentuklah kerukunan, komunikasi yang lebih baik lagi untuk keluarga, karena keluarga itu adalah benteng pertama untuk mencegah penyalahgunaan narkoba lebih lanjutnya. Gitu ya Pak Beben ya. Begitu. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Ben. Sama-sama, Mungkin terima kasih, Mbak. lain kali kita akan ajak lagi untuk podcast Oke, kita, siap. karena podcast kita kabarnya akan berjalan lagi seiring dengan waktu gitu. Dan terima kasih untuk sobat menyala semua. Jangan pernah bosan untuk mengikuti kegiatan kami di BNN Kota Mataram yang ada di Jalan Ahmad Yani nomor 99. Jadi kalau misalnya ingin pecandu narkoba melakukan rehabilitasi, silakan datang ke kantor kami. Gitu. Mohon maaf kami ada salah-salah kata. Terakhir kita tutup dengan tagline kita, BNN Kota Mataram menyala, lawan narkoba.